Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rezi Delvianti dalam materi Mastering Short Circuit Analysis dengan etap software part 3. Nah, sebelum kita lanjut melakukan simulasi, maka kita harus paham dulu apa saja gangguan yang terjadi. Nah, gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik sangat beragam, besaran dan jenisnya. Gangguan dalam sistem tenaga listrik adalah keadaan tidak normal, di mana keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya kontinuitas pelayanan tenaga listrik. Nah, klasifikasi gangguan pada sistem tenaga listrik disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, gangguan yang berasal dari sistem. Yang kedua, gangguan yang berasal dari luar sistem. Penyebab gangguan berasal dari dalam sistem antara lain, yang pertama, tegangan dan arus abnormal, di mana pada kondisi ini ada saatnya ketika tegangannya itu terlalu tinggi dan ada juga ketika tegangannya terlalu rendah gitu. Dan begitu juga dengan arusnya. Yang kedua, ada pemasangan yang kurang baik gitu. Ketika pemasangan kurang baik, maka pasti sistem itu tidak akan berjalan dengan maksimal karena dia mengalami kekurangan support sistemnya gitu. Selanjutnya ada kesalahan mekanis karena proses penuaan. Nah, ini biasanya penggunaan komponen-komponen yang sudah terlalu lama gitu. Biasanya dalam sistem tenaga listrik, jika proses atau penggunaan dari komponen-komponen yang digunakan sudah terlalu lama, nah biasanya terdapat istilahnya itu sudah terjadinya pengurangan performa gitu. Selanjutnya beban lebih. Nah, biasanya beban lebih ini jika penggunaan bebannya itu lebih terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas dari generatornya gitu, generator atau sumber dari daya yang dihasilkan gitu. Nah, selanjutnya ada kerusakan material seperti isolator yang pecah, kawat putus, atau kabel cacat isolasinya. Terus selanjutnya ada penyebab gangguan yang berasal dari luar sistem. Nah, yang pertama, gangguan-gangguan mekanis karena pekerjaan galian saluran. Gangguan ini terjadi pada sistem kelistrikan yang di bawah tanah. Nah, seperti kita ketahui, dalam sistem tenaga listrik ada yang kabel saluran udara dan ada yang kabel saluran bawah tanah. Nah, jika penyebab gangguan berasal dari luar sistem, berarti biasanya masuk ke jenis kabel yang bawah tanah. Selanjutnya, pengaruh cuaca seperti hujan, angin, serta surya petir. Nah, pada gangguan surya petir dapat mengakibatkan gangguan tegangan lebih dan dapat menyebabkan gangguan hubung singkat karena tembus isolasi peralatan atau dikenal dengan breakdown. Nah, selanjutnya, pengaruh lingkungan seperti pohon, binatang, dan benda-benda asing serta akibat dari kecerobohan manusia. Nah, misalnya ketika kita melakukan penebangan pohon atau apa, terus tidak sengaja kita menjatuhkan kepada kabel misalnya. Nah, selanjutnya penyebab gangguan berdasarkan lamanya waktu gangguan. Yang pertama, gangguan yang bersifat temporer yang dapat hilang dengan sendirinya atau dengan memutuskan sesaat bagian yang terganggu dari sumber tegangannya. Gangguan sementara jika tidak dapat hilang dengan segera, baik hilang dengan sendirinya maupun karena bekerjanya alat pengaman dapat berubah menjadi gangguan permanen. Selanjutnya, gangguan yang bersifat permanen, di mana untuk membebaskannya diperlukan tindakan perbaikan dan atau menyingkirkan penyebab gangguan tersebut. Ya. Untuk gangguan yang bersifat sementara setelah arus gangguannya terputus, misalnya karena terbukanya circuit breaker atau CB oleh relay pengamannya, peralatan atau saluran yang terganggu tersebut siap dioperasikan kembali. Nah, sedangkan pada gangguan permanen terjadi kerusakan yang bersifat permanen sehingga baru bisa dioperasikan kembali setelah bagian rusak diperbaiki atau diganti.
Pada saat terjadi gangguan, akan mengalir arus yang sangat besar pada fasa yang terganggu menuju titik gangguan, di mana arus gangguan tersebut mempunyai harga yang jauh lebih besar dari rating arus maksimum yang diizinkan, sehingga terjadi kenaikan temperatur yang dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan listrik yang digunakan. Selanjutnya, gangguan-gangguan arus lebih dalam sistem 3 fasa yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada overload. Nah, gangguan ini sebenarnya bukan gangguan murni, tetapi bila dibiarkan terus-menerus dan berlangsung dapat merusak peralatan listrik yang dialiri oleh arus tersebut. Pada saat gangguan ini terjadi, arus yang mengalir melebihi dari kapasitas peralatan listrik dan pengaman yang terpasang. Selanjutnya, gangguan-gangguan arus lebih dalam sistem 3 fasa yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Pertama ada short circuit. Gangguan hubung singkat dapat terjadi 2 fasa, 3 fasa, 1 fasa ke tanah, 2 fasa ke tanah, dan 3 fasa ke tanah. Nah, gangguan hubung singkat ini sendiri dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu gangguan hubung singkat simetri dan gangguan hubung singkat tak simetri atau asimetri. Gangguan termasuk dalam hubung singkat simetri yaitu gangguan hubung singkat 3 fasa, sedangkan gangguan yang lainnya merupakan gangguan hubung singkat tak simetri atau asimetri. Gangguan ini akan mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu dan juga akan dapat mengakibatkan kenaikan tegangan pada fasa yang tidak terganggu. Jadi, hampir semua gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik adalah gangguan tidak simetri. Gangguan tidak simetri ini terjadi sebagai akibat gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah, gangguan hubung singkat 2 fasa, atau gangguan hubung singkat 2 fasa ke tanah. Gangguan-gangguan tidak simetri akan menyebabkan mengalirnya arus tak seimbang dalam sistem, sehingga untuk analisa gangguan digunakan metode komponen simetri untuk menentukan arus maupun tegangan di semua bagian sistem setelah terjadi gangguan. Gangguan ini akan mengakibatkan arus lebih pada fasa yang terganggu dan juga akan dapat mengakibatkan kenaikan tegangan pada fasa yang tidak terganggu. Gangguan dapat diperkecil dengan cara pemeliharaannya. Soalnya gangguan-gangguan arus lebih dalam sistem 3 fasa yang mungkin terjadi, yaitu gangguan tegangan lebih. Nah, gangguan tegangan lebih diakibatkan karena adanya kelainan pada sistem gangguan. Tegangan lebih itu yang dapat terjadi antara lain. Yang pertama gangguan petir. Dimana kalau petir ini kita tidak dapat mengatur kapan petir itu terjadi gitu ya, kan itu murni fenomena alam. Yang kedua ada gangguan surya hubung. Di antaranya adalah penutupan saluran tak serempak pada pemutus 3 fasa. Jadi ada pada sistem 3 fasa ada istilahnya saluran tak serempak. Nah, penutupnya kembali saluran dengan cepat, pelepasan beban akibat gangguan, penutupan saluran yang semula tidak masuk sistem menjadi masuk sistem, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada perhitungan praktis untuk menghitung besar arus hubung singkat dalam sistem distribusi tegangan menengah. Yang pertama ada hubungan singkat 3 fasa. Nah, dengan masing-masing merupakan impedansi urutan positif dan negatif yang mempunyai besaran nilai yang sama. Maka bisa dilihat ada beberapa rumus yang bisa kita lihat pada slide. Nah, nanti mungkin untuk penjelasannya sudah ada di modul yang akan saya berikan. Nah, selanjutnya itu ada gangguan hubung singkat 3 pas yang bisa dilihat. Nah, kalau 3 pas ada tambahan angka 3-nya gitu. Karena angka 3 itu melambangkan 3 fase. Bisa Bapak dan Ibu lihat semuanya. Nah, selanjutnya dengan masing-masing merupakan impedansi urutan positif dan negatif yang punya besaran nilai sama, maka didapatkan rumus ya seperti pada slide-nya. Nah, ini untuk gambaran dari rangkaian dari hubung singkat. Yang pertama ada gangguan hubung singkat 1 pas ke tanah. Nah, bisa kita lihat rangkaiannya seperti pada gambar. Nah, persamaannya IB sama dengan 0, IC sama dengan 0, dan VA sama dengan 0. Nah, jika 1 pasang ke tanah, nah rangkaiannya bisa kita lihat. Nah,
dan untuk persamaannya juga berbeda. Tuh. Nah, ini untuk dua fasa ke tanah. Jadi ada dua fasa yang ke tanah. Nah, bisa kita lihat ada untuk persamaannya, bisa kita lihat bersama-sama. Gitu. Terus juga ada antar fasa. Gitu. Bisa dilihat juga ada rangkaiannya. Terus juga ada persamaannya. Gitu. Jadi jika kita ingin mencari nilai-nilainya, ya kita harus tentukan terlebih dahulu jenis gangguannya apa. Apakah satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, atau antar fasa. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan ke dalam persamaan ya. Setelah kita mengetahui jenis gangguannya. Oke. Nah, ini juga ada istilahnya tiga fasa langsung atau simetri. Gitu. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya. Gitu. Terus juga ada persamaannya. Oke. Mungkin sekian materi kita pada kesempatan hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.